para ulama berselisih pendapat tentang status air mustakmal. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, air mustakmal itu gambarannya sehari-hari seperti apa? Kami belum menjumpai air bekas bersuci yang diwadahi. Fadhil Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma a'in wa yassir, ya Allah, mudahkanlah kami, berikanlah pertolongan kepada kami untuk bisa menjawab pertanyaan saudara-saudara kami, ya, karena bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah memberikan manfaat untuk yang lain, ya. Al-Imam Ibnu Rajab pernah mengatakan, afdhalus shadaqah, ya, nasrul ilm wa ta'limul jahil. Sedekah yang paling utama adalah menyebarkan ilmu yang bermanfaat, mengajari orang yang tidak tahu, sehingga kita termasuk bagian dari hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Adapun pertanyaan saudara penanya tentang air mustakmal. Air mustakmal ya, maksudnya adalah air yang digunakan. Jadi dia habis digunakan. Baik digunakan mandi atau digunakan wudhu, ya. Nah ini para ulama berselisih pendapat tentang status air mustakmal. Apakah dia suci dan mensucikan, ataukah suci tapi tidak mensucikan, ya. Nah, ini ada pembahasannya di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan pendapat yang kuat bahwa air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk mandi atau dipakai untuk wudhu, ya, pendapat yang kuat, dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, adalah tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Sehingga boleh, ya, dipakai untuk wudhu, dipakai untuk mandi, termasuk mandi jinabah, ya, karena hukum asal dari air adalah suci. Siapa yang mengatakan tidak suci, apalagi mengatakan najis, maka dia harus mendatangkan, ya, dalilnya. Atau mengatakan suci tapi tidak mensucikan, ya, tidak bisa dipakai untuk wudhu, tidak bisa dipakai untuk mandi, tidak bisa mengangkat hadas, maka dia juga dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Lebih-lebih ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa air mustakmal itu adalah suci dan mensucikan. Dulu para sahabat disebutkan mereka rebutan sisa air yang dipakai oleh Nabi SAW setelah wudhu. Jadi Nabi ketika berwudhu itu airnya nyiprat, nah itu ditampung oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, sisa-sisa air tersebut dijadikan rebutan oleh para sahabat. Ya, itu menunjukkan bahwasanya air mustakmal itu suci dan mensucikan. Andaikan itu adalah tidak mensucikan atau tidak suci, ya tentu akan ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana gambaran air mustakmal? Tadi sudah kita sampaikan bahwa air mustakmal itu air yang digunakan, ya habis digunakan, ya mandi atau habis digunakan wudhu, ya. Gambaran mudahnya, ya misalkan mungkin kita pernah tahu, ya. Air yang misalkan di bak itu ada yang dipakai untuk mandiin bayi misalkan, itu kan masih ada sisanya itu, ya, ya padahal habis dipakai untuk mandikan bayi misalkan. Apakah boleh kalau kemudian kita pakai untuk berwudu, ya, atau kita pakai untuk mandi, padahal itu sudah digunakan untuk memandikan bayi tadi, ya. Nah, ini ada perselisihan dan tadi sudah kita sampaikan bahwa pendapat yang kuat bahwa air mustakmal itu adalah suci dan mensucikan, ya, dan ini dikuatkan dengan kaidah fikih bahwa al aslu fil miyah at-taharah, hukum asal air adalah suci. Siapa yang mengatakan najis atau mengatakan suci tapi tidak mensucikan, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil, ya. Nah, lebih-lebih banyak dalil dari hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa air mustakmal itu
suci dan mensucikan. Ya, dan ini sekali lagi pendapat jumhur, mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama. Dan pendapat mayoritas ulama secara umum itu adalah pendapat yang paling kuat. Ya, secara umum pendapat yang paling kuat. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Al-Qawaidul Muslah, beliau pernah berpesan kepada kita, jangan gegabah menyelisihi pendapat mayoritas ulama, kecuali jika kamu memiliki dalil yang kuat. Ya, kalau kamu nggak memiliki dalil yang kuat, jangan coba-coba atau gegabah menyelisih pendapat jumhur ulama. Karena pendapat jumhur ulama secara umum itu adalah pendapat yang kuat, ya, secara dalil. Wallahu a'lam bishawab.